Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Ratfatunisa Nunanto di channel YouTube aku Saskia Ratfatunisa dan episode My Diary 2. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai menahan diri dari sikap membantah kepada orang tua sampai masalah cacat atau besar. Jadi gini, orang tua itu kan adalah orang di bagian terpenting dalam keluarga yang selalu membesarkan dan mendidik kita dari kecil sampai kita dewasa. Nah, eh, kita baru tahu kalau kita menghadapi masalah, kita pasti akan kita bikin masa anak-anak nih ya. Kalau usia anak itu kan biasanya kan ini ya suka memang tolong ada masalah nih. Misalnya kalau masalah kecil itu ya mungkin karena tidak bisa membantu belum tahu cara membantu pekerjaan orang tua seperti mencuci mobil, terus menyiram tanaman. Nah, itu kan hal yang wajar. Jadi kita dengan bantuan orang tua, kita bisa melakukan tugas itu dengan mudah selain pada umumnya. Ya, kalau pekerjaan rumah yang terbilang cukup sulit dilakukan anak-anak itu memang harus dididik, harus dipelajari tanpa harus membantah. Kemudian di usia remaja juga sama seperti, namun perbedaannya dengan membuat proyek sekolah ya. Ini kalau misalnya nih ada anak kalau kita yang mengerjakan kesulitan mengerjakan proyek sekolah, kita pasti begini. Tolong ini gimana nih, Mbak kayaknya aku bisa ngetik deh. Nah, jadi kita harus tahu bahwa orang tua itu akan selalu banyak minta bantuan nih kalau kita menghadapi masalahnya. Itu kan masalah kecil. Kalau kita sudah dewasa kita tidak perlu lagi meminta bantuan orang tua kecil karena kita sudah tahu. Kecuali kalau kita mau bekerja, kita ya memang sih kalau usia sekolah ini pada dewasa pada umumnya itu kan bisa bekerja paruh waktu untuk menambah biaya pengeluaran menambah nafkah. Ya iya sih, lebih tepatnya mencari nafkah selain ayah yang bisa selalu bekerja mencari nafkah, kita sebagai juga yang usianya udah dari SMP sampai SMA sekitar SMA lah atau sampai kuliah, kita pasti juga akan melakukan kerja sambilan. Maksudnya kerja sambilan itu mencari uang tambahan dengan menambahkan lagi nafkah supaya keuntungan kita menjadi lebih bertambah banyak. Nah, ini kan masalah kecil. Nah, kalau masalah besar nih, kalau misalnya masalah besar tuh, masalah besar yang dari misalnya kok aku jadi kesulitan sih dapat nilai satu padahal aku udah belajar. Makanya orang tua kita tuh mengingat, ya udah, coba kamu belajar lagi dalam lagi ya, coba deh kurangin aktivitasmu yang bisa mau belajar. Nah, itu kan cukup gampang tuh karena anak-anak sekolah. Tapi kalau usia remaja juga seperti itu juga sama dengan mengatakan, "Kenapa saya tidak ikut ya?" katanya. Misalnya karena keadaan kita lagi berhalangan seperti karena kita haid. Mungkin kalau haid saat kita makan saat itu pas remaja itu kan memang katanya kan takut merepotkan orang. Jadi kita terpaksa harus membawa pembalut ataupun plastik yang cukup banyak sehingga bisa merepotkan diri sendiri karena kita misalnya kan kalau study tour itu kan kita bisa keliling-keliling sambil belajar tapi karena kalau kita lagi merasa ada darah mengganggu seperti ada darah dari celana ya pasti kita pasti menggantinya nih terus mencucinya asal jangan dibuang ya asal jangan dibuang ke tempat sampah karena nanti akan dibawa pulang ke rumah untuk dicuci ya itu kan masalah besarnya karena kita bisa tahu bahwa orang yang bisa berhalangan karena sakit atau karena apa ya tetap di rumah aja nah kalau masalah besar yang memang jadi misalnya masalah karena misalnya laptop rusak, HP rusak, atau gadget apapun rusak, kita pasti minta masalah besar gini. Jadi kita nggak boleh membantah guys. Jadi melalui membantah orang tua untuk udah mendengar menuruti perintah orang tua itu ya udah tunggu sampai kamu dapat rezeki atau kamu jadi kerja sambilan aja. Nah, itu jadi cara menahan diri sikap membantah orang tua sangat penting sekali ketika menghadapi masalah kecil atau besar karena kan orang tua itu kan harus ini ya harus menerima beban kita. Jadi gara-gara kita yang masalah kita harus introspeksi diri terlebih dahulu ya bagaimana cara menyelesaikan masalahnya nggak boleh harus terus-terusan minta pada orang tua kecuali kalau misalnya apa yang kita harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini ya udah nah bantu aja jadi dengan begitu kalau orang tua yang takut akan sesuatu pun misalnya minta sesuatu kita tetap harus laksanakan perintahnya ya jangan membantah karena kalau misalnya membantah karena masalah kerusakan apapun tuh ya udah tunggu ada gitu jadi kita nggak boleh membantah guys seperti kok lama banget nah itu juga membantah namanya ya pokoknya kata-kata apapun yang mengandung bantahan dari orang tua itu juga tidak baik karena itu kan sama halnya durhaka sama orang tua. Jadi harus mengikuti kata orang tua supaya kita eh, tidak merasa dikucilkan pada orang tua kita sendiri. Nah, ini pesan aku ya. Jadi, oke, jadi sekali lagi, kalau kalian mengalami masalah kecil atau besar ya, jangan harus tetap menahan diri dan jangan membantah perintah orang tua ya. Ikhlasin aja dengan apa yang kita miliki, bahkan nanti karena suatu hari nanti akan sesuatu yang
akan pasti akan berhasil lihat hasilnya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel di sini untuk mengetahui apa aja pengalaman kalian untuk menahan diri saat kalian tidak mau terdapat masalah tanpa harus membantah kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.